Misalkan video lu durasinya cuma 5 detik, dia bisa nambahin durasinya. Jadi ketika B-roll lu kurang, shot lu kurang, itu bisa di-extend lagi, bisa diperpanjang lagi durasinya. Gila sih. Jadi oke, assalamualaikum. Kali ini gua pengen ngebahas lagi AI nih. Kali ini bukan di Photoshop, tapi Premiere Pro. Premiere Pro editing video sudah merilis AI-nya yang udah bisa dipakai, diakses di Adobe Premiere Pro. So, kita akan bahas. Seperti biasa sebelum mulai kita kumpulkan energi. Dan let's go. AM to the PM, PM to the AM home. If I quit your realm, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Nah, jadi AI ini emang bener edan sih. Gua tunggu banget dan gua udah bikin video yang ini ya. Di atas itu gua udah ngebahas juga bahwa Premiere udah bikin AI yang edan banget. Tapi waktu itu kan belum rilis. Sekarang udah rilis meskipun versi betanya nih ya. Nah, untuk aksesnya gimana? Cara ngaksesnya gimana? Pastikan Adobe lu adalah original. Itu doang sih caranya ya. Gak tahu soal crack-crackan apakah bisa, tapi gue gak tahu juga. Tapi pastiin software lu original. Ya, di sini kita buka dulu di Adobe Creative Cloud. Di sini ada yang namanya Beta Apps. Sama seperti dulu zaman Firefly gitu ya, zaman Adobe Firefly Generative Fill. Di sini ada di Beta Apps. Nah, di sini udah banyak nih, ada Photoshop Beta dan yang terbaru adalah Premiere Pro Beta. Baru aja kemarin, beberapa hari kemarin, AI-nya udah bisa diakses, udah bisa lo cobain. AI-nya seperti apa? Yaitu Generative Expand videonya. Misalkan video lu durasinya cuma 5 detik, dia bisa nambahin durasinya. Jadi ketika B-roll lu kurang, shot lu kurang, itu bisa di-extend lagi, bisa diperpanjang lagi durasinya. Gila sih. Jadi ini dia Premiere Pro Beta dan sekarang kita akan buka aja ke soal lama ya. Ini gua udah install. Jadi teman-teman buat yang nggak ada di Premiere-nya, ini bukan di Premiere yang normalnya. Ini misalkan lu lihat di sini ada Premiere Pro, ada update available, ini bukan di sini. Untuk sekarang nggak akan langsung ada karena bukan ada di Premiere yang aslinya, tapi ada di Beta Apps-nya. Lu buka Beta Apps di sini. Logonya berbeda ya. Kalau beta tuh warnanya putih kayak gini dan lu bisa langsung open aja. Bang gitu ya. Tuh, lu bisa lihat ada Premiere Pro Beta. Keren. Dan kita akan cobain gimana cara menggunakan Generative Expand ini. Dan di Premiere Pro Beta ini pun tampilan Premiere-nya tuh beda gitu ya. Nah, ini ada Generative Expand bekas gua kemarin udah cobain juga sedikit, yang udah lihat story gua. Sekarang kita akan buka projectnya atau kita bikin project baru aja deh. Test, create. Ya, langsung ke project. Nah, tampilannya sedikit berbeda. Lu bisa lihat di sini Premiere yang beta ini lebih fresh, lebih seger gitu ya. Dan lu bisa lihat di pojok kiri bawah sini, Generative Extend Tool. Gila, kita akan cobain sekarang ya. Pertama adalah import dulu. Ini adalah video gua di sini dan langsung drag aja ke Premiere Pro sini. Dan kita akan pilih nih bagian mana yang gue pengen generative AI gitu ya. Gue akan ambil shot ini di mana gue jalan sampai shotnya habis. Nah, dari sini ya. Kita tutup ya, lalu drag aja ke timeline. Bam. Gitu. Nah, ini adalah video gue. Videonya cuma 3 detik. Lu bisa lihat, kita akan tarik sedikit ya. Ini adalah akhir dari videonya. Ya, nutup segini aja. Akhir dari videonya, ini gak ada tambahan lagi. Ya, ini adalah akhir dari videonya. Nah, gimana cara kita nambahin durasinya? Lu tinggal pergi ke sini. Ada yang namanya Generative Extend Tool. Lu bisa tarik langsung. Tapi sedikit informasi dulu sebelum lu tarik. Ini lu harus ilangin dulu audionya. Jadi Generative Extend Tool ini belum bisa sama audio ya, pasti ya. Bukan buat audio, tapi buat gambar, buat video gitu ya. Kita mulai aja langsung. Di sini ada Generative Extend Tool dan lu bisa tarik aja ini. Gue cobain berapa detik ya. Kita coba cek dulu ini dari 3 detik lewat 2 ya. Kita coba tarik segimana dia bisanya ya. Apakah berarti segini ya. Generative Extend limitnya udah segini, berarti sekitar 2 detik ya. Dari 3 ke 4 ke 5 gitu ya. Ini baru bisa 2 detik aja. So, kita akan lepasin dan bam. Lalu dia itu uploading dulu, lalu di generating gitu ya. Di-upload dulu dan di-generate. Dan gue juga sistemnya belum ngerti juga ini akan seperti apa, karena kan mungkin dia ngambil referensi dari seluruh shot sebelumnya ya. Seluruh shot sebelumnya diambil referensi, lalu dia bikin AI-nya. Gue jalan kaki kanan ini terakhir, dia bikin lagi untuk shot berikutnya gitu ya. Nah, glitch-nya apakah ada ketika misalkan gini deh, gue di shot dari belakang ya, dari gini, lalu di orbit atau di arc ke sini. Nah, pas bagian muka gue tuh di cut. Lalu gue pengen generative extend nih, apakah hasilnya akan muka siapa gitu ya. Itu sih yang belum gue cobain juga. Tapi ini prosesnya generating baru setengah ya. Kemarin gue cobain tuh prosesnya agak lama.
Meskipun spek laptop gue ini ya udah cukup usang juga. Ini RTX 3050 dan AMD Ryzen 5000 series segini gitu ya. Masih kerasa lama sih untuk 2 detik doang gitu ya. Bayangin aja proses video lu misalkan wedding ada 15 video yang perlu di extend, itu lama sih jadinya. Cuman mungkin versi beta, karena masih versi beta jadi lama gitu ya. Gak tahu, mungkin nanti kedepannya akan lebih cepat lagi. So kita akan tungguin dulu. Ini generating ini emang cukup lama nih. Dan selain dari ini, AI dari Premiere pun bukan cuma satu ya yang diinfoin di Adobe waktu itu, di post di YouTube-nya. Bukan cuma generative extend doang, cuman ada auto remove subject atau objek segala macam yang kayak gitu-gitu, dan juga bisa merubah objek yang udah ada di tangan kita bergerak. Misalkan tadinya arloji biasa gitu, pengen dirubah jadi arloji apa gitu, itu bisa banget. Gua gak kebayang akan bisa ngerubah apa lagi. Mungkin nanti kedepannya bisa ngerubah outfit pak, jaket orang yang lagi jalan bisa dirubah jadi kaos dalam. Waduh, kan nggak mungkin gitu ya, kan nggak boleh gitu ya. Kemajuan AI udah gila sih. Ini baru 2024 loh, apalagi 2100 ya. Gimana coba, mati mungkin gitu semua. Oke, udah selesai. Ternyata nggak terlalu lama juga, cuman beberapa jam. Enggak, ini tadi gue beneran cuman sekitaran 2 menit 3 menitan ini udah di generate. Tapi gue pun kadang gak berani buat liatnya. Coba kita lihat. Oke, kita coba preview. Ini video awal gua lagi lihat ke gunung sana, jalan, lalu disambung dengan terakhir kaki kanan gua nih. Set. Edan gak sih? Edan dong. Jalannya tuh beneran natural pak. Jalannya tuh kayak gua beneran. Wah gila. Nah ini AI dari Adobe Premiere Pro yang sudah bisa kita tes segila ini. Mungkin kedepannya bisa jadi 4 detik atau bahkan 2 jam gitu ya, jadi film. Atau mungkin kedepannya intinya lebih baik lagi. Dan satu glitch yang gue temukan di sini adalah ada sedikit noisy gitu. Lu bisa lihat nih di sini nih. Ini kan gambar gue masih natural ya. Nah gue akan liatin detail ya. Nah set langsung berubah ke noisy sedikit. Bukan noisy tapi kayak rasa AI-nya per detik per frame-nya tuh kerasa. Dan wajah, nah ternyata untuk soal wajah mereka masih belum sempurna. Ini beta, balik lagi kelihatan di wajah gua. Ini before-nya, ini wajah asli gua, dan ini wajah hasil AI-nya sedikit rusak gitu ya. Yap, itu dia sedikit glitch-nya. Wajah juga jadi rusak. Jadi mungkin keperluannya ini buat hal-hal yang emang ekstrem long shot yang dari jauh atau mobil lagi gerak, itu mungkin bisa aja. Cuman kalau wajah detail sejauh ini belum bisa. Cuman kalau lihat di ads-nya, lihat di video YouTube-nya Adobe itu bisa di-extend wajah orang close up gitu ya. Cuman mungkin nanti versi Premiere aslinya mungkin bisa ya. Cuman ini dia hasil dari AI generated untuk wajah gua, dan untuk jalannya jujur bagus banget ya. Dan kelihatan ini kan dibuat lagi background nih, berarti kan aslinya kan gua menutupi jalan itu tuh, pohon yang ini ketutupan badan gua. Ketika gua jalan beneran itu langsung jadi pohon di belakang. Edan. Kita cobain ke shot yang lain ya. Set ya, kita coba yang brand kayak Canon misalkan, dari Canon jadi Panon gitu kan, nggak mungkin ya. Kita akan cobain. Ini footage-nya pure asli di ujung ya, di ujung tombak ya. Nah, ini asli ujungnya. Kita akan coba generative expand lagi. Extend, gila bukan expand ya. Set, tarik 2 detik. What? Ini berapa ya? Ini lebih. Oh ya 2 detik bener. Uploading dulu, lalu generating. Gua akan skip aja biar cepat, sekitar 2 menit ya. Oke, ini udah selesai. Kita coba lihat dari awal. Ini adalah footage gua pegang kamera. Ini gak perlu terlalu gede ya. Jadi gua lagi pegang kamera Canon nih, EOS RP gitu ya. Coba kita langsung majuin sedikit-sedikit dan boom. Oke. Wah edan. Anjir. Untuk brand ya, untuk brand dan bahkan detail tulisan kecil kayak AF/MF ini nih, autofocus manual fokus, tetap kayak begitu. EOS R-nya pun tetap EOS RP ini kan, cuman R kan tulisannya, tetap nggak berubah gitu. Tangan gua kan lagi mencet shutter tuh di sana tuh, di sini mencet lagi dan kebuka nih wajah gue sedikit, tapi emang berubah sih ya. Beta wajar aja, cuman gila pak, ini brand dan close up tetap bisa. Gak kebayang kalau wajah doang gitu ya, kayak misalkan ekspresi kayak gini, kayaknya di iklannya kan, mungkin nggak akan berubah mungkin. Cuman kalau tadi kan wajah gue dari jauh dan gerak, jadinya berubah mungkin ya. Nah, cuman yang gua rasa nih dari 2 kasus ini, yang pertama
yang tadinya kan ini gambar gelap ya, maksudnya bukan gelap gimana ya, ini ada area-area gelap nih di pinggir-pinggir sini, ini malah jadi noisy, malah jadi ada gerenyem-gerenyem kayak film overlay gitu. Cuman kalau di area yang cerah kayak gini, ini malah jadi makin kayak filter Paris di Instagram Pak, malah jadi membagus tuh gitu ya, kelihatan ya, gitu ya. Gak tau nih di YouTube kena kompres atau enggak, tapi intinya begitulah. Jadi makin soft kulitnya dan hasil gambarnya. Sementara yang pertama malah noisy gitu ya. Tapi gila, Premiere jempol banget, keren banget. Ini bakal ngebantu sih. Beneran gue selama nge-YouTube ini banyak kasus yang kurang beberapa frame gitu videonya. Ini gimana nih gitu ya. Akhirnya ada solusinya. Luar biasa Premiere Pro. Semoga kedepannya setelah rilis bisa lebih baik lagi dari ini. Dan buat yang pengen coba, langsung aja install di Creative Cloud dulu, langsung install Premiere Pro Beta gitu ya. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat lo semua. Jangan lupa kasih tahu pendapat lo di bawah, di komentar di bawah. Dan segitu aja. Grazie. Assalamualaikum and dah.